Dengan cepat dan tanpa suara, serigala itu menyambar keranjang berisi semua kue lezat milik Lala. Selamat datang sahabat Lucy. Yuk subscribe dan tekan loncengnya supaya kita bisa dengar dongeng seru setiap hari. Kerudung Merah dan Paman Serigala Licik. Di sebuah desa yang damai, tinggallah seorang gadis manis bernama Lala. Semua orang memanggilnya Kerudung Merah karena ia selalu mengenakan jubah beludur merah pemberian neneknya. Suatu pagi yang cerah, Ibu Lala berpesan, "Lala, bawakan kue-kue ini untuk nenek di seberang hutan. Ingat nak, jangan pernah menyimpang dari jalan setapak dan jangan berbicara dengan orang asing." "Siap, Bu," sahut Lala riang sambil mencium ibunya dan mulai melangkahkan kaki. Di tengah hutan, tepat setelah ia melewati pohon oak besar, Lala bertemu dengan seekor serigala yang besar dan tampak ramah. Serigala itu mengenakan kacamata bulat kecil dan membawa sebuah tongkat. "Halo gadis manis, mau kemana sendirian?" Sapa serigala dengan suara yang lembut dan penuh senyum. Lala teringat pesan ibunya. "Aku sedang terburu-buru, Paman. Aku harus cepat sampai di rumah nenek." "Oh, rumah nenekmu? Nenekmu sangat beruntung punya cucu sepertimu," kata serigala, suaranya terdengar meyakinkan. "Aku ini Paman Serigala, sahabat lama nenekmu. Biar aku tunjukkan jalan pintas. Kita bisa melewati jalan bunga-bunga berkilauan yang indah. Jalannya jauh lebih cepat dan nenekmu pasti suka bunga-bunga itu." Lala terdiam. Serigala ini tidak tampak jahat. Ia bahkan menyebut dirinya paman dan ia tahu neneknya. Jalan pintas juga terdengar menyenangkan. "Baiklah, Paman Serigala," kata Lala, "tapi janji jangan jauh-jauh dari jalan setapak ya." Serigala itu tertawa kecil. "Tentu saja, gadis cerdas. Ikuti aku." Paman Serigala membawa Lala masuk jauh ke dalam semak-semak dan belukar, meninggalkan jalan setapak yang biasa dilaluinya. Serigala itu sengaja berputar-putar. Setelah berjalan dan berjalan, Lala mulai merasa aneh. "Paman Serigala, sepertinya ini bukan jalan pintas. Kenapa kita tidak melihat bunga-bunga, tapi hanya semak berduri?" Serigala itu berhenti. Ia berpura-pura menggaruk kepalanya. "Aduh, sepertinya kita salah belok sedikit. Tunggu di sini sebentar, Kerudung Merah. Biar aku periksa di balik pohon besar itu. Jangan kemana-mana ya." Lala yang sudah mulai panik mengangguk patuh. Ia menaruh keranjang berisi kue-kue di kakinya dan menoleh ke arah serigala yang menghilang. Saat Lala terdistraksi melihat ke arah pohon, serigala itu justru berbalik dengan langkah mengendap-ngendap. Dengan cepat dan tanpa suara, serigala itu menyambar keranjang berisi semua kue lezat milik Lala. "Nah, sekarang kau sadar, Kerudung Merah? Selamat tinggal, kue-kue ini milikku." Serigala tertawa puas, melesat kabur ke balik pepohonan, meninggalkan Lala sendirian dan tersesat di tengah hutan yang gelap tanpa bekal sedikit pun. Lala menjerit. Ia melihat keranjangnya hilang dan menyadari ia telah ditipu habis-habisan. Ia menangis terseduh-seduh. Ia telah melanggar janji pada ibunya dan kini ia tidak tahu harus kemana. Di rumah, Ibu Lala dan nenek yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah ibu mulai khawatir. Mereka berdua segera menyalakan obor dan bergegas ke hutan, memanggil-manggil nama Lala, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, melompatlah seekor kelinci yang gisit. Kelinci itu sedang mengumpulkan daun semanggi ketika ia mendengar suara tangisan.
ia menemukan Lala yang meringkuk ketakutan tanpa keranjang. Hei, kenapa kau menangis? Tanya kelinci ramah. Lala menceritakan semuanya tentang paman serigala yang licik, janji palsunya, dan bagaimana ia mencuri semua kue. Kelinci itu menggeleng-gelengkan kepala. Aku tahu siapa serigala itu. Ia memang suka mengerjai anak-anak agar tersesat dan mencuri makanan mereka. Tapi tenang saja, aku tahu jalan keluarnya. Kelinci yang baik hati itu menyuruh Lala berpegangan erat pada telinganya. Dengan lincah, ia melompat dan melompat, membawa Lala menembus belukar dengan kecepatan tinggi menuju pinggir hutan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara-suara yang tak asing. Lala, Lala, di mana kamu, Nak? Ibu, nenek, teriak Lala lega. Kelinci itu mengantar Lala langsung ke pelukan ibu dan nenek yang menangis bahagia karena telah menemukan Lala. Mereka memeluk Lala erat-erat. Ibu dan nenek berterima kasih banyak pada kelinci yang kemudian melompat pergi setelah Lala memberinya pelukan hangat. Malam itu, Lala memeluk ibunya. Ia belajar satu pelajaran yang sangat berharga.